Anak setan, lu kenapa baru sekarang datangnya? Bawel. Sebenarnya tuh gue dari tadi siang nemuin tuh gudang, tapi gue ada masalah. Tadi pulang nyari gudang, gue naik angkot. Terus gue mau gaya-gayaan pakai topeng ini. Di dalam angkot penumpang ada yang teriak-teriak. Anak buahnya Osama bin Laden tuh akhirnya ngelaporin polisi. Habis gue ketangkep polisi. Kayaknya mimpi gue cocok nih polisi. Baru dari kantor polisi nih, Re. Makanya jadi orang makin lama makin pinter. Jangan makin bodoh. Oke, sekarang ada waktu lagi. Kita cabut. Yuk. Tar dulu kumis lu. Waduh, untung lu ingetin. Kalau nggak gagal semuanya. Oke. Ingetan, tangan nempel lagi. Kumis gue. Hilang. Kumis gue hilang. Hilang kumis gue. Kumis gue di mana? Siapa pindahin? Gue inget kalau nggak salah di sini gue taruh deh. Siapa yang berani pindahin kumis lo? Gitu. Gimana tadi lu naruhnya di mana? Gue lupa perasaan gue di situ. Kumis penting, mas 10 juta nih gara-gara kumis bisa hilang. Nggak tahu. Sekarang kita cari dulu kumis. Cari. Terakhir siapa yang nyapu di rumah? Momon. Si Momon. Pasti bawa sampah. Kita cari. Ngobok sampah begini jadi ingat profesi yang dulu, pemulung. Iya apa nih? Jadi 10 juta. HP-nya 10 juta. Nih cuma sebelah nih kumis gue. Lo lihat tuh. Coba. Ini lemnya nih. Biar bagaimanapun juga gue mesti ke tempat si Momon kalau kasih syutingnya. Gue mesti minta kumis lagi. Momon stok kumisnya udah habis. Kenapa emang? Iya kata produsernya gara-gara pemain yang pakai kumis ratingnya turun. Wah gawat nih. Sekarang begini aja. Lu bertiga tetap pergi duluan ke gudang ya. Gue mau ke salon. Biar bagaimanapun juga gue mesti cariin kumis ya. Oke, lu pergi dulu lagi. Gue takutnya si gajah sirkus datang sono. Oke. Malam begini penculiknya belum nelpon lagi. Sementara Diana malah tambah stres. Justru itu, Bu. Saya kan sudah siapkan uangnya. Bilang sama Diana, ayo kita berangkat ke gudang yang sudah mereka tentukan, ya? Iya. Kau kan permaisuriku. Iya lu diem aja keluar. Ngapain? Nyuci dorong. Cepetan. Alat yang lu gedein. Lagian diajak ngetrek. Gua nggak usah dipancing-pancing. Orang gua nafsuan. Sebagai mantan supir bajai mesti tahu dong lu. Dorong. Rein goblok. Prein dong ya. Anak sekolahan aja pre lu. Biar bacot lah. Kalau enggak, kita bertiga bisa jalan kaki, tau nggak lo? Dorong masih untung aja lo. Men, tapi si Ray tahu nggak kita ada di ruang 04? Aduh, Ya, itu gue yang mau lupa tuh. Itulah kelebihan gue. Gue dikasih tahu
Bawel lo. Tumben, pinter. Tutup pintu dah, udah tutup pintu. Gaya lu udah kayak bos. Komandan! Ladek lo, tutup. Tengil. Sekarang kita tinggal menunggu Ray. Ya kak? Nggak bisa dong. Baskoro belum ditelepon kalau kita udah sampai sini. Wah, pinter juga lo, jenius lo. Iya dong. Lu kuartel. Telepon Baskoro. Kapan? Sekarang! Oh, Tahun depan. cepetan! Hei, penculik! Kami sudah datang membawa uang tebusan. Mana Renaldi? Ayo, kita adakan pertukaran langsung. Tunggu sebentar. Baskoro udah datang. Udah denger. Telat lu. Tunggu ya. Gua mau bikin strategi baru. Hati-hati lu. Tenang aja. Baskoro! Ya, Pertukaran Sandra dengan tebusan uang kami tunda dulu. Karena ada kesalahan teknis yang sangat dirahasiakan. You understand? Understand dong? Beres sudah. Ternyata Baskoro penuh pengertian. Gue juga punya ide baru. Nih. bagaimana kalau uangnya dulu? Hah? Oh, tidak bisa. Ada Renaldi, ada uang. Kalau begitu, saya akan rundingkan dulu, ya? Goblok lu. Mana ada penculik yang minta duit duluan? Hah? Lu penculik apa sales wantek? Berisik lu ah. Berisik. Yang goblok tuh lu berdua. Udah mendingan kita nunggu Ria datang aja deh ah. Pak, mana mereka, Pak? Udah jam berapa nih, lama banget sih? Ya mana tahu, Papa. Papa sendiri juga bingung. Kamu nanya terus sama Papa. Sekali-sekali kamu tanya sama Nenek kenapa sih? Nek, mana mereka, Nek? Tenang Diana, nenek putuskan Renaldi itu aman-aman saja. Hah, nenek so tahu tuh dari mana lagi? Mana nenek penculiknya apa? Pak. Bapak termasuk gerombolan penculik juga, Pak ya? Alah, jangan kau panggil aku Bapak. Panggil aku Abang. Iya, Bang. Aku ini bos. Bos penculik-penculik yang ada di dalam. Apa kau sudah berunding dengan aku punya anak buah? Sudah, tapi mereka bilang saya suruh tunggu di sini karena ada persoalan rahasia yang perlu dibicarakan mereka. Saya takut Renaldi itu sudah bonyok dipukulin, Bang. Kau tenang aja, ya. Kau punya Renaldi, tidak apa-apa. Apa kau bawa? Saya sudah bawa uangnya, Bang. 10 juta. Hei. Kau bisa tambah 5 juta lagi? Ya nggak bisa, Bang, karena janjinya kan sudah 10 juta. Nggak apa-apa. Aku cuma ngetes saja. Kau ini sensitif ya? Kau tenang saja ya. Nanti kau punya Renaldi, aku keluarkan. Ya, kau tunggu sini ya. Hei. Sudah 10 tahun aku di Jakarta. Tak kentara ngomong Batakku. Kalian jangan bergerak. Aku dari kepolisian.
nggak lucu. Tahu lu. Baunya gue tahu. Lu tahu aja lu. Gimana? Oke semua. Muka lu kenapa? Dikebukin orang. Lu nggak ngerti kan? Hah? Gue dari salon dalam keadaan udah ready, udah rapi, udah pasang kumis, dan ini gue make up sendiri. Nanti kalau si Baskoro, si gajah sirkus lihat gue dalam keadaan bengep, dia punya pikiran apa? Gue abis digebukin sama orang pade. Hah? Gue mau bikin dramatis banget. Gue mau bikin hatinya hancur biar dia makin kasihan sama gue. Otak-otak udang, nggak sampai ke situ kan pikiran lo? Hah? Ayo cepat keluarkan Renaldi. Wisnu Hasidi, Ridwan Hidayat Putra Atmaja. Mana uangnya? Saya akan lihat uang palsu atau uang tidak laku. Apa asli? Pak Baskoro. Aja. Tunggu. Saya mau periksa dulu. Ada yang bawa senjata? Periksa aja. Bawa senjata nggak? Saya periksa ya. Diam. Baskoro, giliran aku kok merasanya numpang liwat saja. Giliran Diana kok pegang sana pegang sini. Iya. Meriksa apa ngeroso ini, Ki? Hah? Ini mereksa, Pak. Tenang aja yang tua. Ini kan yang muda. Udah Mas, udah. Iya. Nanti kalau ada kesempatan kita lanjutkan lagi. Uangnya. Renaldi bisa dilepas. Lepaskan. Kawan-kawan penculik, Renaldi Wisnu Hasidi, Ridwan Hidayat Putra Atmaja. bisa dilepaskan. Terima kasih. Permisi. Wisnu Hasidi, Ridwan Hidayat Putra Atmaja. Sayang, kamu nggak kenapa-napa kan? Nggak apa-apa, Diana. Ya Nggak apa-apa. Tapi ini kenapa sampai begini sih? Saya dipukuli sama penjahat-penjahat yang ada di sana. Ya ampun, gimana ceritanya bisa sampai begitu? Ceritanya seperti ini, dia. Renaldi. Wisnu Hasidi, Ridwan Hidayat Putra Atmaja. Sudah. Nanti aja ceritanya di rumah. Sekarang kita pulang. Ayo. Nenek ikut, Nek. Sudah, kita pulang saja dulu. Nanti di rumah ceritanya. Ayo. Kau kan permaisuriku. Untung saja tidak terjadi apa-apa dengan Renaldi ya, Bu. Iya Baskoro, ibu sampai sport jantung kejadian di gudang itu penculikan. Pak Baskoro. Iya. Nenek. Mas Renaldi? Wisnu Hasidi, Ridwan Hidayat Putra Atmaja. Ya, perasaan pas penculikan tadi pakai bajunya batik deh. Kok sekarang tiba-tiba udah ganti pakai baju kesebelasan Belanda gini sih? Diana, pimpinan penculiknya nggak punya baju batik. Dan besok dia mau kondangan. Begitu lihat baju saya dengan memaksa, dia minta supaya saya membuka batik saya. Dia mau ambil dan dia menyerahkan kaosnya supaya saya pakai kaos dia. Ih, amit-amit banget sih tuh orang. Nggak modal banget. Iya, banget lagi. Gembel. Iya memang gembel. Gembel banget, Nek. Jadi gimana dong? Ya udahlah, yang penting kan sekarang kamu udah selamat ya sayang. Pak Baskoro. Pak, terima kasih, Pak. Terima kasih. Iya. Bapak sudah menyelamatkan saya dari tangan-tangan penculik, Pak. Iya, Renaldi. Wisnu Hasidi, Ridwan. Iya. Yang penting kamu sudah selamat sampai ke rumah ini. Terima kasih, Pak.
Nek, Diana, maaf Pak. Apa sekarang saya sudah boleh pamit? Oh boleh, boleh. Silakan. Terima kasih. Renaldi, jangan pergi dulu. Kamu harus ngasuh di sini. Nenek tahu persis jiwamu itu tergoncang akibat penculikan yang dahsyat itu. Untung imanmu kuat, jadi tidak kelihatan. Kamu harus mengasuh di sini dulu. Maaf Nek, berapa lama lagi saya harus istirahat di sini Nek? 1 jam saja. Satu jam Nek? Iya. Apa itu nggak kelamaan Nek? Aduh, kok jadi sakit badan saya? Tuh kan Diana, nenek bilang apa? Nih, baru terasa sakitnya sekarang. Udah bawa ke kamar saya aja nih. Sudah, istirahat dulu kamu. Udah kamu istirahat aja di kamar saya, udah lah. Aduh. Kenapa nak Renaldi? Wisnu Hasidi Ridwan Hidayat Putra Atmaja. Udah. Udah, jawab aja kenapa? Badan saya makin sakit Nek. Aduh, Iya. ini akibat kegoncangan jiwa karena penculikan itu. Ayo, masuk dulu aja. Barengin dulu, Nek. Dina mau temen dulu. Saya berbaring di sini Nek. Iya, enggak apa-apa. Aduh, saya nggak enak Nek. Sudahlah. Ya, ini kamar saya, nggak apa-apa, udah. Ayo. Permisi. Iya. Yana, tidak ada jalan lain. Kita harus pijit sama-sama. Biar lekas sembuh ya. Iya. Sakit ini? Sakit. Aduh, gimana sih? Bawa lagi Nek. Oh. Ini sakit nggak? Sakit ya. Sebelah sana Nek. Kok sakitnya nambah terus? Ya. Sakitnya Pindah-pindah lagi. sakitnya makin berasa Nek. Ya. Yang sebelahnya Nek. Kenceng nggak nih? Oh ya, nenek punya air putih yang sudah nenek jampi-jampi yang bisa menghilangkan luka-luka memar-memar bekas pukulan waktu diculik. Tapi Nek, Kenapa? saya nggak enak jadi ngerepotin Nenek. Enggak. Nanti ini lama-lama juga hilang Nek. Biar nanti nenek ambilkan ya. Kamu diam-diam sini ya. Udah nih, biar cepet sembuh, Nek. Iya. Berapa lama di sini? Ini aja gue udah pada pegel badan gue. Kamu buru-buru pulang. Aduh, kamu tuh sekali-sekali nurutin apa kata orang tua, nggak sih? Bu, bagaimana dengan Renaldi? Wisnu Hasidi Ridwan Hidayat Putra Atmaja. Ya sudah, saya sudah tahu. Bagaimana keadaannya? Nenek itu semegelin. Hati gue dijajah nenek lo. Maksud dia baik biar kamu nggak sakit, orang habis diculik juga. Udah, yuk. Bagaimana keadaan Renaldi? Wisnu Hasidi Ridwan Hidayat Putra Atmaja. Iya, saya sudah tahu bagaimana keadaannya sekarang ini. Sepertinya bangsa Indonesia ini harus membuat nama secukupnya saja. Masih sakit, Mas Renaldi. Wisnu Hasidi Ridwan Hidayat Putra Atmaja. Masing Diana. Masih sakit. Masing Cepet, Nek. Nek. Sini. Nih. Nek, yakin nih mujarab? Pasti. Aduh. Belum. Oh, belum. Belum ya? Pelan-pelan Diana. Aduh. Diana, kamu tempelkan pada memarnya selama 30 detik. Cepat, ya. Wah, hilang, Nek. Ya ampun, bener-bener mujarab, hilang banget. Tuh kan, nenek bilang apa? Pasti ramuan ini manjur. Karena sudah nenek buat sejak nenek muda dulu. Pasti mujarab. Gila, bener-bener hilang. Bagaimana rasanya sekarang, Nak Renaldi? Wisnu Hasidi Ridwan Hidayat Putra Atmaja. Ditanya itu. Oh iya, alhamdulillah Nek, rasa sakit badan saya sudah hilang dan memar yang ada di mata saya juga hilang.
Saya sangat terima kasih sama nenek. Entah harus bagaimana saya membalas budi segala kebaikan nenek terhadap saya. Nenek begitu baik. Udah jangan yang panjang, nanti kamu tuh lagi sakit. Sesak napas aja. Iya, nenek begitu baik sekali sama saya, Nek. Nenek kalau menolong orang tidak dengan pamrih. Nenek ikhlas. Sudah saya kira nenek begitu mulia sekali. Seperti yang saya bilang tadi, saking baiknya, mudah-mudahan nenek masuk surga sama baju-baju nenek plus kondek nenek. Maaf, Nek. Saya sudah boleh pulang, Nek? Boleh, asal kamu sudah yakin betul kalau sudah sembuh. Apalagi sudah dibantu dengan air jampi-jampi nenek. Oh, sudah, Nek, sudah yakin. Sudah yakin 100%, Nek. Kalau sudah yakin boleh pulang. Tapi kalau masih merasa nggak enak, boleh ngasuh di sini. Enggak. Udah yakin, udah enak kok, Nek. Sudah yakin. Malah kalau saya kelamaan dulu, saya sakit lagi nanti, Nek. Ya. Udah enak, Nek. Ya. Ya udah deh, Nek. Yuk kita anterin dia keluar ya, Nek. Katanya udah sehat. Enggak, Nek. Udah sembuh, Nek. Ya udah nggak apa-apa, kita anterin aja deh keluar. Yuk. Boleh, Nek? Boleh. Permisi, Nek. Gak usah dituntun lagi, udah sembuh. Oh iya. Ya. Terima kasih, Nek, ya. Permisi. Pak Baskoro. Iya. Saya mau pamit dulu ya, Pak. Oh ya. Terima kasih, Pak. Ya. Mari, Pak. Nenek. Terima kasih ya, Nek, ya. Iya, sama-sama. Saya pamit dulu, Nek. Hati-hati ya. Permisi, Nek. Diana, permisi dulu. Iya sayang. Mantap, Fen. Saya permisi ya. Perlu saya antar ke dalam? Nggak usah, biar saya sendiri saja keluarnya. Oke. Mari. Permisi. Permisi. Capek gue pakai kumis terus. Yang penting sekarang urusan 10 juta. Duit gue udah anak-anak. Papa sudah tahu sejak semula bahwa yang dalam penculikan itu adalah Riantono. Jadi Papa kasihan uang tebusan itu uang palsu semuanya. Rian. Iya. Dia terima telepon waktu Papa telepon ke rumahnya Renaldi, Rian yang terima sambil ketawa-ketawa kecikikan sama. Kenapa kamu? Ini, ya ampun, Diana lupa Pak, Diana udah jadwal syuting. Ya Allah, telat deh nih. Ya udah deh Papa, Diana jalan dulu ya, Nek ya. Ini namanya penculikan yang sangat dramatis. Gue juga gak nyangka, gue kagum sama diri gue sendiri. Kok gue bisa ngelakuin kayak gini gitu. Iya ya. Kalau lu gimana Yu? Kalau gue, sini. Gue pegang Diana dari atas sampai bawah. Wow, empuk. Paling-paling lo. Yang jelasnya gue udah dapet duit. Megang Diana lebih daripada cukup. Makanya sekarang cepetan bagian jatah kita. Ya cepet dah, bagi-bagi. Sekarang ya? Iya. Catat dulu. Ada orang nggak? Nggak ada. Diana. Kalau malam mata gue siwer. Coba lu deh, coba. Emang gak cocok lo megang gepokan. Kayak ayam lo. Loh, duit 100.000 bukan gambar Soekarno-Hatta. Lo kok pemain Itali sih gambarnya? Gue harus periksa mata lagi nih. Coba lu, Dut. Nggak biasa megang duit gepokan lo, Pade.
Bagi ibu-ibu yang ingin langsing, hubungi 081. Tuh kan, ini gue udah curiga nih. Dari tadi gue udah curiga, ini pasti duit palsu nih. Men, guntingan majalah semua, men. Iya. Ya ampun. Gimana dong? Ada mini kompo segala. Ya ampun. Gimana cara kita ngadepin Ray ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, udah makan belum? Belum ya? Karina tadi bawain nasi sama lauknya. Jadi sekarang Bapak makan dulu. Karina ambil sendok dulu ya. Karina, kalau kamu masih sakit, Mbok jangan kerja dulu. Nggak apa-apa, Pak. Karina udah sembuh kok. Bapak tuh merasa bersalah sama kamu, Karina. Bapak tidak pernah merasa membahagiakan kamu. Seandainya Bapak bisa bekerja lagi, kamu tuh tidak usah siang malam membanting tulang mencari nafkah. Bapak kok ngomong begitu? Karina ikhlas, Pak, melakukan ini semuanya. Selama ini Bapak udah banyak berkorban buat Karina. Bapak udah berusaha membahagiakan Karina. Sekarang giliran Karina untuk membahagiakan Bapak. Besok Bapak akan cari kerja supaya hidup kita berubah. Buat apa Bapak cari kerja? Bapak nggak usah cari kerja. Sekarang ini Bapak itu pantasnya diem di rumah menikmati hari tua Bapak. Bapak itu udah nggak boleh capek lagi. Sekarang tuh biarin aja Karina yang kerja, Pak. Apalagi sekarang Karina udah mendapatkan kerjaan yang lumayan bagus. Gajinya juga lumayan besar. Jadi bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Iya, itu kan uang kamu. Bagaimanapun nanti kamu akan nikah, ikut suamimu. Bapak tidak mau terus-terusan tergantung sama kamu. Pak, Bapak harus percaya sama Karina. Selama Karina masih sanggup, Karina masih hidup, Karina janji Karina akan menjaga Bapak dan membahagiakan Bapak. Itu udah suatu bakti Karina untuk Bapak. Terima kasih, Karina. Halo, malam. Mahmud, apa kabar? Hah? Gimana sih? Lo ngoling gue kok syuting malam-malam gini? Aduh. Mahmud, bilangin ya sama yang lain ya. Gue tuh jiwanya udah artis. Kalau nelfon tuh yang bener dong. Ini jam segini. Jamnya orang ronda, tahu nggak sih? Enggak. Dah. Kelihatannya mereka berhasil menculik si Ray, anak kedutaan. Lihat. Aduh, selamat datang teman-temanku yang agak perkasa. Kelihatannya rencana kalian berhasil nih. Pergi berempat, pulang bertiga. Berarti yang satu udah bisa diculik. Diam nggak lo? Ini kita bertiga lagi stres berat. Enggak kan? Aku kan cuma pengen... Diam. Pokoknya lu berdua gua nggak mau tahu nih agar Cinderella nih mulutnya dirapetin gimana caranya. Tapi kan... Ikut gua lo. Setiap kali gue ngeliat duit nih, badan gue turun 1 kilo. Ya, segini cukup nggak? Cukup. Duduk. Sekarang kita duduk, kita berunding. Ya, elah, apa yang mau dirundingin? Berisik lu ah. Duit palsu semua. Maksud gue bukan begitu. Ini malah udah terlanjur. Berunding bagaimana kita menghadapi Ray kalau datang. Begitu. Kau kan permaisuriku.
Saking senangnya gue dapat 10 juta, kumis gue naik ke jidat. Akhirnya kita merasakan kebahagiaan. Nih, lo pegang kumis ya, jangan sampai hilang. Kalau masalah duit, mesti pakai ini kalau nggak repot. Kenapa nih? Enggak, tadi ada orang nelpon, katanya mau nyulik dia. Jadi gue siapin, gue plester mulutnya, gue iket tangannya. Ntar kalau penculiknya datang, kan tinggal gue kasih. Pinter. Ini caranya bercanda orang punya duit. Nah ini. Re. Apaan? Sebenarnya bukan kayak gitu, Re. Momon diikat kayak gini gara-gara dia ngeledekin kita terus. Tentang operasi kita gagal. Gagal? Gagal kenapa nih? Gagal kenapa? Semuanya udah jelas kan? Ya gue tau nih duit. Iya. Lu pegang dah. Kenapa sih gara-gara duit aja lu bingung? Hah? Lu aman? Iya. Nih, tuh. 5 juta nih. 5 juta. Jadi 10 juta semuanya. Apa lagi? Iya. Oh, bingung ngebagiinnya ya? Bukan. Tapi habis Dalamnya lihat deh. apa lagi sih? Guntingan koran, guntingan majalah? Iya, itu yang mau gue bilang. Kok jadi guntingan majalah gitu? Ini juga nih. Lah, ini yang cepetnya juga palsu. Wah, ini nggak bener nih. Nggak bener. Kenapa bisa begini ya? Bos, lu manggil gua bos lu sekarang. Tadi lu nggak taat sama gua. Halo, selamat malam. Baskoro, di sini Rian. Men, you sudah bikin kesalahan fatal. I mau bikin perhitungan sama you. Perhitungan apa? Men, you jangan pura-pura bodoh, jangan pura-pura idiot. Emangnya I nggak tahu? You kasih duit sama si penculik itu, yang berupa lembarannya ada 100.000, itu pun uang palsu. Selebihnya potongan-potongan majalah. You hebat, men, hebat. You rupanya mau jadi kancil, men. Tapi jangan salah, you sekarang berhadapan dengan bapaknya kancil. Anggota teroris, arsitek peledakan WTC di Amerika sono. Saya sudah duga. Pasti otak penculikan itu kamu. Bajingan kamu. Kampret. Men. Dengar. I nggak mau dengar khotbah you, nggak mau. Yang I mau hanya duit. Money. You tinggal pilih. You mau Renaldi, I bikin babak belur, dan BMW-nya I jual, atau you kasih duit I. Terserah, tinggal pilih. Dengar, Basko. Sekarang Renaldi ada di tangan I. You nggak percaya? You mau ngomong? Nih, you ngomong ya. Tolong. Renaldi, sini lo. Nih, ngomong ame mertua lo yang gajah sirkus. Nih, ngomong nih. Jangan lama-lama, Iya. Halo, Pak Baskoro? Iya, Renaldi. Wisnu Hasidi Ridwan Hidayat Putra Atmaja, Pak. Sudah, nggak perlu itu. Bagaimana kamu? Pak, ternyata Pak, penculik-penculiknya itu semuanya otaknya saudara kembar saya, Pak Riantono. Saya baru tahu pas sekarang ini, Pak, di saat mereka pada buka topeng semuanya, Pak. Iya, saya sudah tahu. Kamu bagaimana? Pak Baskoro, tolongin saya dong, Pak. Renaldi, cepat lo. Lama aja ngomongnya. Sebentar, Yantono, sebentar, Pak. Saya heran, Pak. Kenapa sampai hati saudara kembar saya memperlakukan saya seperti ini, Pak? Saya digebukin, Pak. Sampai babak belur, Pak, sama Riantono, Pak. Alah, lo pakai ngadu lagi. Sini. Men, gimana, men? Semuanya up to you. Terserah kamu, men. Kamu butuh uang untuk apa? Men, you kan tahu, I kan lagi kelibet utang sama si Projo. Mesti bayar utang dong, men. Tapi utang kamu kan nggak sebanyak itu. Aduh, men, you kayak nggak ngerti aja, men. Anak muda keren kayak I, men, tuntutannya harus serba bintang 5, men. I mesti ke Bali, I mesti golf, I mesti ke kafe, I mesti jogging ke diskotik. Itu semuanya harus bintang 5. You kayak nggak ngerti aja, men. I kan funky, men, funky. Ya sudah, saya kabulkan permintaan kamu.
besok siang kamu datang ke kantor, akan saya serahkan uang itu, ya? Betul nih, men, ya? Iya. Men, kebetulan besok Ai mesti ke Singapura. Sorry, refreshing. Ai nanti akan suruh saudara kembar Ai si Renaldi yang kolot itu untuk ambil duitnya. Ai tahu kok, dia nggak macem-macem karena dia orang jujur. Kalau dia macem-macem, mata yang sebelahnya Ai bikin babak belur lagi, men. Ai suruh dia aja, men. Oke, men? Langsung aja selesai, men, ya? Soalnya sebentar lagi ada telepon masuk dari relasi-relasi teman Ai, mafia-mafia dari Itali sono, ya? Oke. Jingan. Geblek banget ya gue. Kalau gue tahu ngapain lagi cari-cari, bikin adegan penculikan segala, susah-susahin banget. Begini udah selesai dapat gue duit. Kau kan permaisuriku. Dadakan-dadakannya. Aduh sayang. Kamu tuh, saya nggak nyangka ya, ternyata kamu tuh nakal banget deh. Nakal? Iya. Nakal kenapa? Aduh, sini saya mau bicara sama kamu. Rian, saya mau tanya sama kamu. Jadi, otak penculikan tadi itu kamu?